Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tabik pun. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sekarang coba lihat di bawah kursi dan meja kalian atau di laci-laci kalian apakah ada sampah yang masih ada di dalam kelas ini. Jika ada, silakan ambil dan buang di luar sekarang juga. Nah, selanjutnya silakan lihat kanan kiri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Tidak ada? Baiklah, berarti hari ini kita hadir semua ya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Bagus jika kalian masuk semua hari ini. Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat hadir di ruang kelas ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Baiklah, sebelum masuk materi pada minggu ini, apakah kalian masih mengingat materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Ya, Santi? Ya, benar sekali. Terima kasih Santi. Materi yang telah kita pelajari minggu lalu adalah teks cerita fantasi, yaitu sebuah teks yang berisikan narasi yang berjenis fiksi. Fiksi merupakan salah satu jenis narasi yang dimana penulisannya berdasarkan kreativitas dan juga khayalan dari si penulis. Baiklah anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari materi apa? Ya Randy? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Baiklah, silakan kalian perhatikan ke depan contoh dari teks prosedur yang sudah Bapak tampilkan. Oke, ini contoh pertama. Selanjutnya ini adalah contoh kedua. Ya, setelah melihat contoh yang sudah Bapak tampilkan, apakah di sini di antara kalian ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, Putri? Ya, bagus, benar sekali. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Materi ini dapat kalian lihat, silakan buka buku paket kalian pada halaman 61, materi teks prosedur. Selanjutnya adalah tujuan dari teks prosedur. Ada yang tahu tujuannya? Ya, Salwa? Ya, untuk memudahkan seseorang. Ya, benar sekali apa yang sudah disampaikan Salwa, bahwa silakan kalian baca yang Bapak tampilkan, bahwa teks prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Ada yang tahu struktur dari teks prosedur ini? Materi juga dapat kalian lihat di buku paket. Ya, silakan Eko. Ya, benar sekali. Terdapat 4. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh. Biasanya berupa judul. Contohnya, cara mengurus surat izin mengemudi. Selanjutnya adalah yang kedua, bahan dan alat, berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Akan tetapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Biasanya bagian material hanya ada di resep makanan atau cara membuat atau melakukan sesuatu. Selanjutnya yang ketiga adalah langkah-langkah, berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Yang selanjutnya adalah ciri dari teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan keran air itu. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kata penghubung yang menyatakan waktu, kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya adalah selanjutnya, berikutnya, kemudian,
dan lainnya. Yang keempat adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat, gunanya menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Contohnya adalah ibu mengiris lobak menggunakan pisau yang tajam. Yang kelima adalah terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang keenam adalah terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Dan yang ketujuh adalah terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Selanjutnya adalah jenis teks prosedur. Ada yang tahu ada berapa jenis teks prosedur? Ya, Adit, silakan. Benar sekali. Terdapat 3. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan setrika. Selanjutnya adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Contohnya adalah pembayaran tilang oleh polisi. Selanjutnya yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya adalah cara menyalakan komputer. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan, diantaranya konjungsi temporal, kata imperatif, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat integratif, dan kalimat deklaratif. Yang pertama adalah menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kalimat ini mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seorang untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya yang kedua adalah kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga, kalimat integratif. Kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Selanjutnya yang keempat, yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lainnya. Yang kelima adalah verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan, seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lainnya. Yang keenam adalah partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Yang terakhir adalah bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Baiklah anak-anak, itu tadi materi yang sudah Bapak sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya atau kurang kalian pahami, boleh ditanyakan? Belum ada? Baik, selanjutnya jika tidak ada pertanyaan, silahkan kalian bentuk 3 kelompok. Diskusikanlah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur yang akan Bapak tampilkan. Baiklah, ini adalah contoh dari teks prosedur yang harus kalian analisis. Teks prosedur sini adalah berjudul cara mudah membuat slime. Baiklah, silakan kalian kerjakan dan diskusikan secara bersama. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Ya, bagus. Kelompok 2. Baik, sudah sampai kaidah kebahasaan. Apa kalian mengalami kendala? Tidak. Baik. Kelompok 3 bagaimana? Hampir selesai? Ya, bagus sekali. Baiklah, apakah semua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya? Baiklah, Bapak akan memilih secara acak. Kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagus sekali, itu tadi adalah penampilan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Baiklah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada?
Baiklah, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan Salwa. Ya, bagus sekali. Bapak rasa apa yang sudah disampaikan Salwa itu sudah mewakili teman-teman yang lain tentang simpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Berhubung waktu kita akan segera habis dan waktu istirahat akan segera datang, maka Bapak akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Silakan kalian analisis ciri, kaidah dan kebahasaan dari teks prosedur yang ada di halaman 63. Silakan kalian kerjakan secara individu dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Baiklah, pertemuan hari ini Bapak akhiri. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.